Saudara, penangkapan Peggy Setiawan, salah satu buron pembunuhan Vina dan Eki, membuat kaget sang ibu. Kartini, ibu Peggy Setiawan, tak percaya anaknya menjadi dalang pembunuhan keji itu. Ya. Peggy alias Peron telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina di Cirebon. Orang tua Peggy yakin anaknya tak bersalah karena saat kejadian tahun 2016 Peggy sedang bekerja di Bandung. Namun ia tak menampik bahwa rumahnya pernah didatangi polisi pasca kejadian pembunuhan Vina pada 2016 lalu. Lantaran rumah yang ia tinggali berada tak jauh dari lokasi kejadian. Tapi saya bersikeras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu? Di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung. Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu, dikasih sama pengacara saya. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari kasus pembunuhan Vina, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini berada di kediaman Peggy di Cirebon, Jawa Barat. Araya, apa yang menjadi fakta baru atau informasi baru dari kasus Peggy DPO kasus pembunuhan Vina ini? Ya, baik Ivo, di studio kami mendengar bahwa pihak kepolisian berhasil menemui dan meminta keterangan dari saudara AF di wilayah Bekasi. Sepertinya itu menjadi informasi yang paling terbaru karena kemarin informasi itu sempat muncul ke permukaan. Berdasarkan pemaparan AF bahwa dia mengaku melihat kejadian tersebut dan juga melihat sepeda motor yang digunakan terduga pelaku kejahatan terhadap Vina dan juga Eki. Dan pada saat itu AF yang memang dia bekerja sebagai tukang cuci motor atau STIM di wilayah sekitar lokasi. Kami berusaha untuk meminta keterangan dari kuasa hukum terpidana Titin melalui saluran WhatsApp, bahwa bahkan sebelumnya juga sempat disampaikan oleh beberapa kuasa hukum bahwa AF memang di dalam BAP kepolisian disebut-sebut sebagai saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Namun Titin dan juga beberapa kuasa hukum lainnya itu menyaksikan karena pada saat persidangan nama A dan Dede tidak pernah dihadirkan. Sehingga akhirnya pihak kuasa hukum juga berusaha untuk mencari informasi kembali dan mengenal apakah memang AF atau Dede ini benar sebagai saksi kunci. Walaupun sebagai saksi kunci, apa yang menjadi informasi dari pemaparan AF tersebut, Ivo? Baik, sebenarnya pengakuan AF yang mengetahui atau sempat menyaksikan pembunuhan dan mengetahui sepeda motor milik pelaku ini, pengakuannya baru saja atau pada 2016 lalu? Aray. Kami juga cukup kesulitan pada saat itu menemui Dede dan juga AF karena sejak peristiwa ini muncul ke permukaan dan pertama pada itu kami bersama jurnalis lain juga berusaha mencari kedua orang ini, namun tak ditemui. Bahkan kami berusaha untuk menunggu di ruang persidangan pada saat proses persidangan berlangsung kasus ini di pengadilan Cirebon, dia dihadirkan. Akhirnya kita tidak sempat meminta secara langsung apa yang dia saksikan, motor apa saja yang melintas, dan berapa jumlah orang yang diduga terlibat pada kejadian tragedi pada malam hari itu. Sedang dari pihak hukum pun merasakan yang sama, bahwa mereka tidak pernah melihat dan bahkan berusaha untuk mendapatkan keterangan dari dua orang ini itu sangat kesulitan karena dihadirkan dalam persidangan, Ivo. Artinya masih belum diketahui apakah kesaksian AF pada 2016 lalu dan kesaksiannya sekarang ini masih sama informasinya begitu? Belum dapat dipastikan dan juga dari kepolisian masih belum memberi keterangan lebih lanjut, lebih lengkap apa, siapa dan bagaimana kesaksian AF yang menguatkan bahwa dia memang sebetulnya tahu titik perkara itu. Baik,
Arai, apakah bisa Anda jelaskan bagaimana lokasi rumah Peggy yang berdekatan dengan TKP? Ada banyak lilik dalam kasus ini, Ivo. Dari sejak pertama mereka kumpul di malam hari, kemudian berpindah ke rumah Pak RT, informasi yang kemarin pada saat itu sempat ramai, dan juga ke TKP eksekusi mereka, itu sebetulnya tidak jauh atau saling berdekatan. Dan bahkan dari warung sampai ke lokasi eksekusi itu berjarak sekitar 100 meter yang terpisah oleh jembatan, terpisah oleh jalan raya Perjuangan, jalan Perjuangan di sekitar kawasan Majasam. Kalau di tempat mereka nongkrong itu Gang Bakti 1, di eksekusinya berada di Gang 2 yang berada berseberangan di arah kiri jalan. Kalau kita melaju dari arah TKP pembuangan, yakni dari Kecamatan Talun. Begitupun dengan si pembuangan dua jasad Vina maupun Eki yang setelah dilakukan eksekusi, ruda paksa maupun pembunuhan, itu juga berjarak sekitar 300 sampai 400 meter. Begitupun dengan seperti yang saya saat ini laporkan kepada Anda, Ivo, berada di tengah-tengah antara tempat seksi, tongkrongan, rumah Pak RT, dan juga tempat membuang jasad kedua tersebut. Sampai saat ini kasus ini masih terus didalami baik kepolisian dan juga pihak-pihak terkait yang berusaha untuk memberikan kesaksian terbenarnya. Nah, kan tentu alat-alat dan juga berbagai macam kesaksian. Ivo. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda. Muhammad Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Arai, selamat bertugas kembali.